Mm. Oke, nyampe mana tadi Mas? Sampai lupa saya. Ya ini yang berkaitan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ihram, ya kan? Yang pertama mandi, mandinya seperti biasa, mandi niatnya niat haji atau niat niat umroh, ya. Nawaitu nawaitul ghusla lil haji atau nawaitul ghusla nawaitul nawaitu sunnat nawaitu sunnatul ghusli li fardil haji atau nawaitu sunnatul ghusli li fardil umroh dan lain sebagainya. Kemudian eh, wala kemudian yang ketiga adalah sunnah bagi laki-laki pakai pakaian putih, sarung putih dan selendang putih. Kemudian wassalatu rakaatain qabla ihram. Salat 2 rakaat sebelum sebelum ihram. Itu sunnah yang berkaitan dengan ihram. Jadi misalkan Mas Ajab umroh atau haji tetapi lewat Madinah akan menjadi ahli Madinah dan nantinya akan mikotnya di Dzulhulaifah atau Bir Ali sama seperti saya dulu ketika di Yordan, dari Yordan kemudian ke Madinah dulu berarti mikotnya di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Di situ eh, sebelum kita mandi dulu di sana, kemudian setelah mandi pakai wangian badan, setelah itu baru baru niat, setelah niat baru sholat 2 rakaat ya. Oh enggak, sebelum niat. Jadi niatnya setelah sholat sholat 2 rakaat dulu, setelah itu niat ihram gitu ya. Sudah 2 rakaat di masjid, baru niat niat ihram. Niat ihram ya kayak tadi itu labbaik Allahumma hajj atau labbaik Allahumma umrah. Kemudian tiga yang berkenaan dengan sunnah saya berkenaan dengan tawaf. Sunnahnya tawaf itu adalah jalan kaki. Bagaimana apa hukumnya orang tawaf itu pakai kendaraan? Kan sekarang udah modern. Baik kursi roda, misalkan bagi orang yang nggak mampu, atau misalkan pakai alat-alat lah, alat-alat yang bisa menunjang, bisa membantu seorang itu supaya cepat tawafnya. Gitu kan udah modern kan. Maka tetap sah, tetap tetap sah tawafnya, tetapi nggak dapat keutamaan jalan karena al-ajru bi qadaril masyaqqah. Pahala itu tergantung daripada susah payahnya kita dalam ibadah. Kemudian wal istilamul hajar wa taqbiluhu. Memberikan isyarat ketika sudah sampai di Hajar Aswad, garis lurusnya Hajar Aswad, maka disunahkan untuk memberikan isyarat. Memberikan isyaratnya seperti apa? Seperti ini, memberikan isyarat. Bentar. Memberikan isyarat seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita dikaruniai Allah bisa mencium Hajar Aswad, maka disunahkan menciumnya. Nah, disunahkan untuk mencium Hajar Hajar Aswad. Kemudian disunahkan ketika mencium Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau misalkan nggak bisa mencium Hajar Aswad cukup memberikan isyarat seperti ini dari jarak jauh kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang keempat sunnah yang berkaitan dengan sa'i ya, yang berkaitan dengan sa'i dimulai dari sofa tentunya ya, dimulai dari sofa dan kemudian marwah, dimulai dari sofa. Ya, bagaimana hukumnya ketika seorang sa'i mulainya dari marwah, marwah baru ke sofa, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah. Maka yang pertama tidak dihitung sebagai sa'i karena kebalik kan. Yang dihitung sa'i itu pertamanya adalah sofa, kemudian baru marwah. Ya, yang dihitung baru kedua kalinya karena dia mulai dari marwah gitu. Yang pertama saja nggak sah, tapi yang selanjutnya tetap tetap sah gitu. Kemudian wal ityanu bil adzkaril waridah fihi. Memperbanyak berzikir ketika sa'i ya. Perlu diketahui sa'i itu tidak mewajibkan, tidak mensyaratkan seseorang itu berwudu atau dalam keadaan suci. Ketika seorang itu berhadas ketika sa'i maka tetap sah haji maupun umrohnya. Yang diwajibkan untuk tidak berhadas itu cuma ketika tawaf saja ya. Ketika tawaf
tiga tawaf saja. Kemudian ketika sa'i disunahkan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Terus dibaca itu terus. Kemudian wal masyi awwaluhu wa akhiruhu wal adwu fil wasfi. Disunahkan untuk jalan sama seperti tawaf. Ya. Walaupun pakai kendaraan tidak ada masalah, tetapi disunahkan sangat-sangat dianjurkan untuk jalan kaki. Kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan Arafah. Ketika di Arafah, ketika zuhur dan asar disunahkan untuk dijamak, ya, disunahkan untuk dijamak. Makanya mazhab Abu Hanifah eh, mewajibkan, bahkan mewajibkan seseorang itu ketika di Arafah wajib untuk menjamak sholatnya. Dan itu madhabnya Imam Abu Hanifah itu nggak ada jamak sholat kecuali jamak sholat yang berada di Arafah. Adapun jamak sholat ketika safar, ketika berpergian jauh, maka tidak ada dalam madhab Abu Hanifah. Adanya cuman ketika ketika wukuf di padang Arafah. Menurut jumhur ulama seperti apa? Hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah menjamak sholat ketika di padang Arafah. Menurut Abu Hanifah adalah wajib. Sedangkan jamak sholat bepergian jauh misalkan ya, menjamak sholat hukumnya nggak boleh menurut mazhab Abu Hanifah, tetapi sunnah atau diperbolehkan menurut jumhur ulama. Dalam hal ini jumhur ulama siapa? Selain Abu Hanifah, yaitu Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang sunnah berkaitan dengan wukuf di Arafah itu apa? Memperbanyak membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian talbiyah, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian tasbih, memperbanyak tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian tilawah, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran apapun itu yang dihafal atau misalkan nggak hafal bawa ketika bawa mushaf itu dibaca mushafnya. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunahkan juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil memikirkan, sambil menghayati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu juga wukuf di Arafah bersama para sahabatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan syariat Islam di bumi Mekah gitu. Dibayangkan sambil dibayangkan sambil menangis. Disunahkan juga menangis di padang Arafah. Menangis karena dosa-dosa kita terlalu banyak, tetapi rahmat Allah itu melampaui segala dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, maka ingatlah bahwasanya rahmat Allah itu lebih besar dibanding murkanya. Seseorang ketika melakukan kesalahan hanya diganjar Allah satu, maka ketika dia bertaubat maka akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Apalagi beramal soleh, banyak beramal soleh, satu amal soleh bisa dilipat gandakan berlipat-lipat gandanya. Kemudian wat taharatu, ya, disunahkan suci dalam keadaan suci ketika wukuf di Arafah. Jadi tidak wajib orang berhadas di padang Arafah ketika wukuf di Arafah itu maka tetap sah haji atau umrohnya, tetapi tidak mendapatkan fadilah sunnah yaitu dalam keadaan suci karena umat muslim di sana berkumpul juta-juta orang berkumpul di situ, toiletnya sangat-sangat jauh antara satu tempat ke tempat lainnya sangat jauh, berdesak-desakan, maka tidak ada masalah ketika sedang berhadas. Eh, kemudian faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Nah, di sini barang siapa yang meninggalkan rukun, maka tidak sah hajinya wala yahillu min ihrami hatta ya'tiya bihi. Maka tidak halal daripada ihramnya itu sampai dia mendatangkannya. Maksudnya kalau misalkan salah satu rukun itu ditinggalkan, maka tidak sah
hajinya kecuali dia melaksanakan seluruh apa namanya seluruh amalan haji, yaitu termasuk rukun-rukun daripada yang termasuk rukun daripada haji itu. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu, dan tidak diwajibkan membayar dam atau selainnya. Jadi kalau orang meninggalkan rukun haji itu tidak diwajibkan membayar dam, tetapi hajinya batal. Dia wajib mengganti di hari berikutnya, di tahun berikutnya. Kemudian salah satu minal arkan la tafutuhu madama hayyan. Tiga perkara daripada rukun haji tidak boleh dilewatkan ketika masih hidup. Apa itu? Tawaf. Yang pertama wahya tawafu. Yang pertama adalah tawaf, wasa'yu, sa'i, wal halku, yaitu memotong rambut, ya. Ya, yaitu memotong rambut. Itu nggak boleh ditinggalkan ketika seseorang itu masih dalam keadaan hidup. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu, dan pada siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji maka tetap sah hajinya. Walazimahu damun, dia wajib membayar dam. Dam itu denda. Wa alaihi ithmun illam ya'dzar, dan dia berdosa kalau nggak ada uzur. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah maka tidak ada tidak berdosa baginya, tidak didenda, tetap sah hajinya. Tetapi apa? Walakin tafutuhul fadilah, kan tapi dia telah melewati fadilah-fadilah yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi misalkan seseorang meninggalkan kewajiban haji, misalkan meninggalkan mabit di Musdalifah, maka hajinya tetap sah, tetapi dia wajib bayar dam. Dia wajib bayar dam, dan dia berdosa kalau misalkan meninggalkan mabit di Mina atau Musdalifah itu tanpa adanya uzur. Uzurnya apa saja? Misalkan uzurnya sholat berjamaah, sholat Jumat itu termasuk uzur kalau dalam meninggalkan mabit atau kewajiban-kewajiban haji. Kalau nggak ada uzur, misalkan malas-malesan atau ngobrol, nggak ada uzur, tetapi dia meninggalkan kewajiban haji, maka dia wajib membayar dam plus dosa. Itu ya, kalau nggak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, maka dia tetap wajib bayar dam, tetapi tidak berdosa. Nah, siapa saja yang meninggalkan sunnah, misalkan meninggalkan talbiyah, sama sekali dalam haji atau umroh nggak baca talbiyah, nggak baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nggak baca juga, pernah baca juga tahlil, nggak pernah baca tasbih. Pokoknya intinya di haji itu ya ngelamun atau bahkan main HP. Ya, intinya perkara-perkara yang tidak bermanfaat dia laksanakan di dalam haji, hajinya tetap sah. Tapi dia telah melewatkan sunnah-sunnahnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, itu aja yang dapat kami sampaikan ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu. Semoga eh, yang sedikit ini dapat kita serap, dapat kita amalkan ya. Semoga kita semuanya termasuk saya belum pernah melaksanakan haji, eh, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji itu adalah salah satu kewajiban bahkan rukun daripada rukun Islam. Ketika seorang mampu berhaji tetapi dia tidak berhaji, maka dia telah melewati salah satu rukun, dia telah meninggalkan salah satu rukun daripada rukun rukun Islam. Semoga kita semua kelak bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh, melihat langsung Ka'bah, yang mana Ka'bah atau tempat kita menghadap, tempat kita kiblat yang biasa kita mungkin melihat di YouTube, kita biasa melihat di TV, kita biasa melihat di HP, bagaimana itu Ka'bah, tetapi ketika kita melihat Ka'bah secara langsung, maka terteteslah air mata ini, maka dosa-dosa kita yang telah lalu kita eh, teringat-ingat dosa kita yang telah lalu, maka maka kata para ulama, melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Karena apa? Karena Ka'bah itu adalah kiblatul muslimin, kiblatnya orang beriman. Ketika dilihatnya saja membuat hati kita merinding. Maka semoga kita semuanya kelak bisa ke Baitullah sama-sama dan menjadi
seseorang setelah haji dan umrah menjadi haji dan yang mabrur, haji atau umrah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا ذهابا إلى بيتك يا الله. اللهم ارزقنا الحج والعمرة إلى بيتك العتيق يا الله، إلى بيتك، إلى بيت الحرم والبيت النبوي والمسجد النبوي ومسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أية اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من أية اليهود. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا شقيا أو محروما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.